Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ayuhal ikhwan wal akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah majlis ta'lim, sahabat tasfiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari menjelang siang ini bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 1 November 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan di masjid yang kita cintai, yaitu di Masjid Raya Al-Insan, yang semoga insyaallah kumpul-kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, di dalam satu majlis yang mulia, menjadi salah satu sebab kita akan meraih kemuliaan di sisi Allah. Apa jalan kemuliaan yang sangat kita harapkan Allah berikan untuk kita semua? Tidak lain, semoga majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu, menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan jalan kita semua untuk bisa dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan tentang hal itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan sirah an-nabawiyah sampai kita pada bab yang berjudul Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, Bai'at Aqabah yang kedua, di mana Bai'at Aqabah yang kedua ini adalah bukti nyata loyalitas orang-orang Ansar atau dari kaum Ansar yang mereka berasal dari Madinah. Ya, lebih khusus lagi mereka berasal dari dua suku besar, yaitu Al-Aus dan Al-Khazraj. Bagaimana loyalitas mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tunjukkan, ya, tampak dari peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua. Al-Muallif berkata, sang penulis Syekh Dr. Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid mengatakan di dalam kitab rujukan kita, yaitu Fiqh Sirah An-Nabawiyah, beliau bawakan satu riwayat dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai dirinya. Sebenarnya lebih tepat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, karena baik Jabir dan bapaknya itu Abdullah ibn Haram, dua-duanya sahabat Nabi nih. Ya, semoga Allah meridai keduanya. Di sini radhiyallahu taala anhu. Ya, radhiyallahu anhu. Lebih tepat anhuma. Ya, karena anak dan bapak dua-duanya sahabat, sebagaimana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma.
Ya, bahkan Abdullah ibn Haram, ayahanda dari Jabir ini luar biasa. Ya, sampai Nabi menceritakan tatkala dia wafat, ya, menjadi salah satu syuhada, mati syahid di perang Uhud. Kemudian Nabi ceritakan, Allah kasih nikmat khusus buat ayahmu di alam kubur. Apa itu? Nabi katakan, ma kallamallahu, tidaklah Allah ketika dia berbicara kepada hambanya melainkan ada hijab antara Allah dengan dirinya. Tapi Allah berbicara kepada ayahmu di dalam kuburnya kifahan, wajahan biwajahin, face to face. Nah itu dia. Luar biasa sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap Abdullah ibn Haram, ayahandanya Jabir. Baik, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, ya, jadi selama 10 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ya, menyeru manusia ke jalan Allah. Beliau sampai turun ke banyak tempat, ya, sampai ke tempat-tempat yang boleh jadi ini nggak dilirik nih, tapi justru itu dijadikan sebagai target dakwah beliau. Di antaranya sampai masuk ke pasar Ukaz, ya, dan juga pasar Majannah, ya, tempat di mana terjadi transaksi jual beli, pasar jemaah. Allahu Akbar. Artinya selama ada kesempatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti memanfaatkan momen tersebut untuk beliau berdakwah. Ya, Masya Allah. Nah, lebih khusus lagi di saat fi musimil hajj, di musim haji, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pergi ke Mina. Ya, beliau pergi ke Mina. Kita tahu bahwasanya Mina ini adalah salah satu masyairil hajj, tempat-tempat pelaksanaan ritual haji. Ya, ada apa di Mina nih? Lebih tepatnya nih di musim haji tahun ke-13 apa? Hah? Hijriah? Belum. Kan belum edisi Madinah, belum. 13 An-Nubuwah, kenabian, ya. Jadi menjelang hijrah nih. Di musim haji tahun ke-13 kenabian, ya, kaum muslimin dari Madinah mereka berbondong-bondong tuh menuju kota suci Mekah. Ya. Untuk ngapain? Tidak lain untuk melaksanakan ibadah haji. Saat itu para ulama sejarah mengatakan jumlah rombongan yang berangkat dari Madinah menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji itu jumlahnya ada 500 orang jemaah, ya, yang berasal dari Madinah, dari Yathrib, ya. Dari 500 orang itu sekitar 70-an. Sebagian ulama bahkan menyebutkan angka 73 orang itu diantaranya adalah berasal dari kaum muslimin. Berarti sisanya lebih banyak bukan orang muslim. Karena memang haji itu dilakukan tidak hanya oleh orang-orang muslim. Pelaku kesyirikan mereka juga haji, cuma dengan konsepnya masing-masing. Ya, ya, diantaranya talbiyahnya udah pasti beda. Kalau kita mentok sampai labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya, tapi mereka illa syarikan huwa lak. Kecuali sekutu yang engkau bolehkan ya Allah, seperti Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Nah itu boleh versi mereka. Nah kalau kita kaum muslimin, ya, benar-benar konten isi dari kalimat talbiyah adalah memantapkan tauhid, tidak sama sekali memberi celah untuk melakukan kesyirikan. Makanya kalimat penutupnya adalah la syarikalak, enggak ada sekutu bagimu ya Allah. Tuh, ya. Nah, mereka berbondong-bondong menuju Mekah. Di sisi lain tentu mereka menyimpan kerinduan yang amat sangat dalam jemaah untuk bisa ketemu dengan sosok yang mereka baru hanya sebatas ngedengarnya saja. Ya, sosok yang sangat inspiratif, sosok yang sangat penuh keteladanan, sosok yang menjadi sebab mereka dapat hidayah. Ya, kan mereka ini baru hanya dengar aja. Dengar dari siapa? Pembahasan 2 bulan yang lalu dari seorang dai yang Nabi utus secara khusus untuk berdakwah kepada orang-orang di Madinah. Siapa namanya? Mus'ab ibn Umair.
Ya, di samping tentu mereka juga udah dapat informasi tentang sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang memang sudah mengucapkan janji setia di baiat Aqabah yang pertama, yang jumlahnya 12 orang tuh. Ya, Masya Allah. Jadi orang-orang yang berangkat ini adalah orang-orang yang kerinduannya udah sangat memuncak, jemaah. Mereka merindukan tuh mendengarkan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kebanyakan mereka belum pernah kan melihat sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya, akhirnya berangkatlah mereka bersama 500 rombongan yang berangkat dari Madinah menuju Mekah. Nah, dari sini kita memahami, menunjukkan bahwa kaum muslimin yang berasal dari kalangan Ansar itu nggak banyak dikenal di Madinah, jemaah. Ya, sehingga keberangkatan mereka tuh ya tidak dijadikan sebagai sebuah masalah oleh orang-orang di luar kaum muslimin, dianggap biasa saja. Nah, kemudian gimana sih karakteristik orang-orang yang ikut serta di dalam Bai'atul Aqabah yang kedua ini? Ya, yang terjadi di tahun ke-13 kenabian. Nah, di antaranya para ulama katakan sebenarnya mereka nggak tahu apa yang akan dibebankan atau diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mereka. Mereka nggak tahu tuh. Ya. Karena sejauh yang mereka tahu, hasil yang terjadi dari Bai'atul Aqabah yang pertama, ya, antara 12 orang Madinah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, isi kandungan dari Bai'atul Aqabah yang pertama itu seputar penanaman nilai akidah, nggak boleh syirik, ya, hanya mentauhidkan Allah. Kemudian penanaman tentang nilai-nilai akhlak, ya, kemudian komitmen untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya konten dari Bai'atul Aqabah yang pertama ini lebih kepada ya penanaman nilai-nilai tanggung jawab yang sifatnya individu. Ini cuma, Masya Allah. Nah, ternyata keberangkatan 73 orang kaum muslimin dari Madinah menuju Mekah ini, ya, ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, dadakan, enggak. Ya, ternyata ada latar belakangnya, ya. Ada latar belakangnya keberangkatan mereka ini, ya. Dan kita bisa tahu dari penuturan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ya, karena Jabir kan termasuk di antara 6 orang pertama yang memeluk agama Islam nih di tahun ke-11 Hijriah, sebelum terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah yang kedua kan tahun ke-12. Nah, sebelumnya kan sempat bertemu 6 orang. Nah, pada saat Bai'atul Aqabah yang kedua, yang pertama itu 12 orang. Taib. Jadi fase pertama ini Jabir nih, ya, yang sudah memeluk Islam. Naam. Taib. Jabir berkata kepada kaum muslimin di Madinah, apa yang dia katakan? Hatta mata natruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jibali Makkah wa yakhaf. Ya Allah, ini bagaimana loyalitas yang ditunjukkan oleh Jabir, mewakili ya bagaimana orang-orang Madinah yang juga sangat loyal terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, mau sampai kapan nih kita ngebiarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini terusir sampai ya harus berdakwah di pegunungan, di celah-celah perbukitan dan sebagainya. Sampai kapan kita ngebiarin Nabi kok begitu terus kondisinya? Tuh, diliputi dengan suasana ketakutan, intimidasi, kezaliman demi kezaliman. Sampai kapan kita biarkan Nabi kayak begitu? Lihat jemaah, ini apa namanya kalau bukan menunjukkan loyalitas? Ini baiknya hati-hati mereka jemaah, orang-orang Madinah. Makanya pantas kalau kemudian mereka tuh dapat sebutan sebagai kaum Ansar. Ya Allah, ya, ini luar biasa. Dan akhirnya direspon oleh orang-orang Madinah yang telah masuk ke dalam Islam. Ya, taib.
Sudah saatnya mereka menunjukkan loyalitasnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian ya menjadi sebab kenapa mereka-mereka ini kemudian ia mendapatkan gelar kaum Ansar. Itu dia. Karena jiwa penolong yang mereka buktikan, mereka tunjukkan itu luar biasa. Bahkan di dalam surah Al-Hasyr ayat 9 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan tentang karakter orang-orang Madinah, orang-orang Ansar secara umum, bukan satu dua tapi secara umum, semua mereka. Karakternya Allah katakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu adalah orang yang sangat memprioritaskan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya, sekalipun sebenarnya mereka sedang butuh. Allahu Akbar. Ya kalau bahasa kita ngapain sih gue pusing-pusing mikirin saudara bukan apa bukan, kan gitu ya. Udah gitu kan ancamannya berat nih. Ini nyawa nih. Makanya nanti pertemuannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pertemuannya pun ya disetting di malam hari, di saat orang-orang musyrikin Quraisy, gembong-gembongnya khususnya, mereka sedang terlelap tidur, tapi nanti setan berteriak ngasih tahu. Ini jemaah, artinya ini pertemuan, bukan pertemuan untuk sebatas ketemu, temu kangen, melepas rindu, ya tanpa adanya ancaman bagi jiwa mereka. Ini terancam mereka, tapi karena rasa cintanya nih jemaah. Al-wala, ini bahasan dalam bahasan tauhid atau akidah, ada bab al-wala wal bara. Loyalitas kita itu kepada siapa kita tempatkan, kita tujukan. Al-bara, berlepas diri kita kepada siapa juga kita tujukan. Jangan salah. Orang-orang Khawarij kan salah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat mereka, orang-orang Khawarij itu mereka memerangi ahlal Islam. Orang-orang Islam diperangi. Wa yad'una ahlal awthan. Tapi mereka tinggalkan, mereka biarin saja tuh orang-orang yang jelas-jelas tidak menyembah Allah. Itu. Ya. Makanya coba kita lihat sekarang nih. Di Palestina, di saat saudara-saudara kita kaum muslimin ditindas, ya, yang melakukan jelas-jelas kafir, di mana posisi mereka? Gak ada, gak kedengeran jemaah. Ya, masya Allah. Taib. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu menjadi lifestyle mereka, orang-orang Madinah atau kaum Ansar. Nah, bagaimana persiapan untuk Bai'atul Aqabah yang terjadi? Nah, di sini dijelaskan ketika musim haji Rasulullah SAW pergi ke Mina seraya berkata, siapa yang mau membantuku, menolongku menyampaikan ajaran Allah yang imbalannya adalah surga. Ya, sehingga pada akhirnya datang tuh orang-orang dari negeri Yaman, Al-Yamani, Al-Misri. Ya, tatkala mereka datang, Nabi manfaatkan momen tersebut untuk mendakwahi mereka, sekaligus ya untuk mengajak mereka agar memberikan loyalitasnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Tapi apa yang terjadi? Ya, ternyata mereka menolak. Di antaranya sampai-sampai ada di antara mereka yang ngasih isyarat. Hati-hati nih, kalau dia ngomong nih, ini bakal bikin masalah nih, masya Allah. Artinya kalau dia ngomong nggak usah digubris. Maksudnya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong mengajak mereka tentang perkara kebaikan, nggak usah digubris. Allahu Akbar. Sehingga ternyata Allah mengutus orang-orang yang merespon ajakan kebaikan yang Nabi sampaikan. Tidak lain mereka berasal dari Yathrib atau Madinah. Masya Allah. Taib. Ya, di antaranya tadi Jabir menceritakan kan, mereka sudah mulai berpikir bagaimana ya kita nih punya andil untuk membantu Nabi di dalam kegiatan atau aktivitas dakwahnya. Jangan sampai Nabi terus mendapatkan perlakuan yang seperti itu dan kaum muslimin dirundung ketakutan,
ya, medan dakwah atau lahan dakwahnya semakin dipersempit dan sebagainya. Masya Allah. Naam. Kemudian jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mulailah dipersiapkan pertemuan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin, ya, dari Madinah, orang-orang Ansar yang jumlahnya ada 73 orang. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan pertemuan ini terselenggara sekaligus. Artinya dari 73 orang yang datang dari Madinah menuju Mekah, itu mereka ketemu langsung semuanya. Nabi nggak menginginkan bertahap, mungkin setengahnya dulu atau sepertiganya dulu, nanti berikutnya rombongan, ya, yang belum bertemu bisa ketemu. Nggak begitu. Nabi menginginkan semuanya sekaligus. Tujuannya apa? Para ulama sejarah mengatakan untuk memberikan penegasan kepada mereka agar mereka tuh mau menerima perintah dari beliau dengan segala resiko, jemaah. Dan Rasul ingin langsung melihat bagaimana respon semua orang-orang yang datang dari Madinah sekaligus. Ya, taib. Sehingga pada akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun merasakan ketenangan di dalam hatinya kalau memang sudah benar-benar tahu bagaimana respon mereka, siap atau enggak. Ya, makanya Rasul setting pertemuan ini harus semuanya. Ya, walaupun nanti cara mereka berangkat itu, ya, berpencar, biar enggak terlalu, ya, terdeteksi, biar enggak ketahuan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW menerapkan satu strategi untuk bertemu dengan orang-orang Ansar ini. Rasul putuskan pertemuan ini dilakukan secara sirriyan, sembunyi-sembunyi. Meskipun momen saat itu kan lagi rame di musim haji. Itu jemaah. Ya. Udah gitu kota Mekah itu bukan kota besar saat itu. Ya. Kota yang kecil jemaah. Makanya strateginya adalah yang pertama, Rasul milih waktu pertemuan itu di tengah malam, ya, dan di momen hari-hari terakhir dari pelaksanaan haji. Disebutnya hari apa? Hari tasyrik, ya. Jadi di momen tanggal 11, 12, 13 itu udah nggak terlalu, sudah tidak dikatakan sebagai puncak haji itu, karena puncak haji itu kan tanggal 9 dan 10-nya itu puncaknya tuh. Tapi kalau udah 11, 12, 13, ya, ini para ulama katakan bukan puncak haji, walaupun tentu para jamaah haji harus menyelesaikan beragam macam sisa rukun-rukun umrahnya, rukun-rukun hajinya. Tapi untuk kondisi di waktu tersebut itu udah nggak terlalu rame, itu cuma. Ini strategi Nabi nih. Udah lebih santai deh. Ya, teman-teman yang pernah haji pasti merasakan, ya. Nah, kalau udah di tanggal 11 kita udah banyak anggurnya. Makanya kalau di maktab tuh bawaan udah pengen pulang aja deh. Ustaz, nih kapan sih nih? Ya, apalagi kalau kita ngelihat ternyata jamaah lain ngambilnya nafar awal. Tanggal 12 udah pada sepi nih. Maktab kita, pemondokan kita sepi. Kenapa kita masih betah kan? Ya Allah, udah panas macam-macam deh, bete deh, ya gitu kan. Nah, karena kan di momen tersebut udah gak banyak kegiatan jemaah. Ya, kecuali hanya melontar jumrah. Selebihnya nggak ada yang khusus. Ya, baik. Nah, makanya dianggap nih momen yang udah santai nih. Kebanyakan orang santai. Masya Allah. Makanya dipilih oleh Nabi SAW pertemuan itu disetting, ya, di hari-hari tasyrik, jemaah. Yang kedua, ini menunjukkan bagaimana cermatnya Nabi membaca situasi, jemaah. Kenapa Nabi memperhitungkan hal ini? Karena Nabi memperhatikan keselamatan orang-orang dari Madinah. Karena pertemuan ini harus pertemuan rahasia. Luar biasa, ya, kecintaan Nabi SAW kepada
semua umatnya jemaah. Yang kedua, strategi Nabi, Rasul nyeting pertemuan itu dilakukan tengah malam, momen dimana kebanyakan orang lagi pules, lagi enak tidur. Ya, yang ketiga, Rasul memilih tempat pertemuannya jauh dari pemukiman para jamaah haji. Makanya beliau milihnya itu di Syi'ib. Syi'ib itu celah di antara dua bukit. Ya, jamaah haji nggak suka nyari tempat yang kayak begitu. Ya. Makanya dipilih Syi'ib. Syi'ib itu celah di antara dua bukit yang berada di wilayah Aqabah. Tuh jemaah. Ya. Berarti dia di tempat melontar jemaah. Posisinya ya kalau kita mau spesifikkan sekarang nih, ya dekat dengan tempat melontar pertama tuh. Ya. Saat kita Jumratul Aqabah itu di situ, cuma ada celah di situ. Masya Allah. Ya, kurang lebih di situlah, di areal situlah pertemuan tersebut terjadi. Ya, makanya benar ini jauh dari pemondokan. Masya Allah. Taib. Dan memang di tempat tersebut para ulama katakan nggak ada satupun jamaah haji yang mendirikan tenda, nggak ada. Jadi tempatnya kondusif deh untuk melakukan pertemuan rahasia. Yang keempat, ya, Rasul nggak kasih tahu tuh perihal pertemuan rahasia ini, ya, kepada seorang Muslim atau kaum muslimin yang ada di Mekah sekalipun tuh. Orang-orang Muslim yang ada di Mekah, Rasul nggak kasih tahu jemaah. Ya, kecuali kepada 3 orang saja. Selebihnya orang Mekah nggak ada yang dikasih tahu oleh Nabi. Siapa yang dikasih tahu? Yang pertama Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar dikasih tahu? Begitu juga Ali, Abu Bakar, Ali, satu lagi paman beliau yaitu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Rasul kasih tahu Abu Bakar, kasih tahu juga Ali bin Abi Thalib karena memang keduanya Nabi tugasin untuk menjaga keamanan di wilayah seputar atau sekitar pertemuan tersebut. Nah, ya, Abu Bakar tugasnya, dia posisinya ngambil posisi ditugaskan oleh Nabi di mulut Syi'ib, di mulut celah di antara dua bukit. Ya kalau kita bahasakan di mulut gangnya, nah itu tugasnya Abu Bakar. Ya. Adapun Ali tugasnya ngawasin di tempat lain, di dekat Syi'ib. Di posisi Syi'ibnya di mulut gangnya itu Abu Bakar, nah agak jauh di sekitarannya itu Ali. Ya, Masya Allah. Ini cermatnya Nabi SAW menempatkan ya sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan tugas yang memang nggak ringan jemaah. Masya Allah. Taib. Nah satu lagi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan saat itu beliau masih musyrik ya. Masih musyrik nih. Al-Abbas itu masuk Islamnya ada 2 versi. Sebagian ulama katakan saat pasca perang Badar, beliau termasuk orang yang ditawan, termasuk salah satu dari 70 orang tawanan dari musyrikin Quraisy. Ya, akhirnya Nabi tetapkan bagi para tawanan bisa bebas dengan beberapa ketentuan. Ya, diantaranya bayar tebusan. Nah, akhirnya Al-Abbas diminta untuk bayar tebusan oleh Nabi, karena Nabi tahu Al-Abbas banyak fulusnya. Bahkan bukan cuma ya diminta untuk membayar tebusan untuk dirinya, Rasul juga perintahkan kepada pamannya itu bayarin juga tuh orang-orang dari musyrikin Quraisy yang tertawan, ya, yang masih menjadi kerabatnya. Al-Abbas saat itu masih mengelak. Dia katakan, saya nggak punya harta sebanyak yang kau inginkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah
engkau menyimpan hartamu yang sangat banyak bersama istrimu Ummu Fadl. Artinya Rasul diberikan informasi gaib oleh Allah. Kaget nih, benar-benar nih ponakan ini. Dia nggak pernah cerita. Yang tahu dirinya hanya yang hanya tahu tentang harta tersebut adalah dirinya dan istrinya. Tapi Rasul tahu nih. Makanya sejak saat itu beliau semakin yakin ini utusan Allah, benar. Cuma memang beliau masih menyembunyikan keislamannya. Tapi ada hikmah. Kenapa beliau menyembunyikan keislamannya? Ternyata beliau kan balik lagi ke Mekah, ya. Dan di Mekah karena orang nggak tahu tentang keislamannya, otomatis ruang geraknya leluasa. Ya sampai-sampai pada saat kaum musyrikin Quraisy menyusun kekuatan untuk balas dendam di perang Uhud, ya, kurang lebih 1 pekan sebelum pasukan Abu Sufyan yang jumlahnya 3.000, ya, yang dikerahkan di dalam perang Uhud itu sampai ke Madinah, sampai di Bukit Uhud, Al-Abbas udah kirim surat tuh kepada Nabi. Isi suratnya membocorkan tentang pergerakan Abu Sufyan beserta pasukannya. Sampai diinformasikan juga bagaimana kekuatan yang dihimpun oleh Abu Sufyan. Dan informasi itu sangat bermanfaat bagi Nabi dan kaum muslimin. Ya, sebagian ulama katakan beliau masuk Islamnya ya pada saat pasca perang Badar, ya, ketika menjadi salah satu tawanan. Masya Allah. Nah, Al-Abbas di saat peristiwa Bai'atul Aqabah kedua masih musyrik, tapi ya karena atas dasar hubungan kekerabatan, ya ponakannya Rasulullah SAW kan keponakannya Al-Abbas. Al-Abbas pamannya Rasul. Nah, kecintaan itu tumbuh, rasa sayang, perhatiannya tumbuh dengan sebab ya karena memiliki hubungan kekerabatan, jemaah. Masya Allah. Ya, taib. Perlu juga kita sebutkan, ketika kaum Ansar tinggal bersama penduduk Madinah, kaum Ansar tinggal bersama penduduk Madinah yang masih musyrik, jemaah, dalam satu kemah, ya. Dan di situ ternyata ada juga gembong munafik. Dia belum jadi orang munafik nih. Asalnya dia musyrik, yaitu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ikut juga berangkat tuh haji. Komplit ya. Jadi semua keyakinan, ya, beragam macam keyakinan berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, termasuk pelaku kesyirikan. Ya. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sejak awal mempersiapkan berbagai macam langkah strategi yang tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan menjaga kerahasiaan pertemuan tersebut jangan sampai bocor ke pihak luar. Karena pihak-pihak yang yang mengintai ini banyak, jemaah, termasuk gembong musyrikin Quraisy. Gembong musyrik Madinah, yaitu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nah, Ka'ab ibn Malik, salah seorang dari kaum Ansar yang ikut dalam Bai'at Aqabah kedua, beliau mengatakan, kata beliau, "Fanimna tilkal lailah ma'a qaumina fi rihalina hatta idza madha thuluthul lail kharajna min rihalina limi'adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam natasallalu mustakhfina tasallulul qata." Ya, kata Ka'ab ibn Malik, kami tidur di malam tersebut bersama kaum kami di perkemahan kami, sampai ketika telah berlalu sepertiga malam kami keluar dari kemah menuju tempat yang memang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau katakan kami pun keluar menyelinap, ngendep-ngendep bahasa kita gitu ya. Beliau katakan seperti burung qata. Ya, Masya Allah. Burung qata ini burung yang ada di Arab, yang kalau dia di daratan tuh suka jalan pelan-pelan gitu ya. Sebelum dia terbang dia banyak jalan tuh. Jalannya pelan-pelan gitu ya. Masya Allah.
Nggak tahu kalau di Indonesia burung apa nih. Ya, kita nggak pernah ketemu burung qata. Ya. Ada pecinta burung di sini, yang bapak-bapak biasanya, yang kadang suka gemblok-gemblok burungnya tuh pakai kandangnya sekaligus. Subhanallah ya. Ini burung qata boleh katakan ya. Nah, Rasulullah SAW datang. Di dalam pertemuan tersebut ditemenin oleh Al-Abbas. Dua sahabatnya bertugas untuk berjaga. Taib. Nah, pertanyaannya, di mana musuh-musuh Allah pada saat itu? Karena ini pertemuan ini menjadi penentu jemaah untuk proses perjalanan dakwah berikutnya. Para ulama bahkan mengatakan ini peristiwa yang gak kalah pentingnya kalau mau dibandingkan dengan peristiwa Perang Badar. Iya, Perang Badar itu disebut dengan Yaumul Furqan, hari yang menjadi penentu bagaimana keberlangsungan dakwah tauhid, dakwah Islam ya pada masa-masa berikutnya. Iya. Tapi hal yang menjadi titik tolak awalnya adalah nih, Bai'atul Aqabah kedua. Karena nggak mungkin kaum muslimin pada akhirnya memberanikan diri untuk hijrah, selain tentu karena perintah Allah ya, meninggalkan Mekah menuju Madinah, kalau tanpa didasari oleh adanya pertemuan ini jemaah. Maka kita akan lihat nanti poin-poin yang disepakati oleh Rasul dan orang-orang Madinah. Masya Allah. Ini pertanyaannya, ini pertemuan penting. Di mana Abu Jahal? Di mana gembong-gembong yang lain? Al-Walid ibn Al-Mughirah, abaknya Khalid ibn Walid. Di mana Utbah ibn Rabi'ah? Ya, di mana Umayyah ibn Khalaf? Masya Allah. Ya, ternyata para ulama katakan ya mereka sedang asyik dibuai dengan mimpinya, tertidur pulas. Masya Allah. Baik. Kenapa Rasul menghadirkan seorang yang musyrik di dalam pertemuan tersebut? Padahal kan ini sangat menentukan masa depan Islam. Tapi kan masih ada orang musyrik saat itu. Tidak lain adalah paman beliau itu Al-Abbas. Ini kenapa? Ini berkaitan dengan masa depan Islam. Tapi kenapa Nabi melibatkan orang di luar Islam? Kan itu. Ini juga jadi pertanyaan di kalangan banyak orang jemaah. Ya. Taib. Ternyata karena memang Al-Abbas memainkan peran khusus jemaah. Tidak lain adalah untuk memperjelas kedudukan Bani Hashim di Mekah. Apa tujuannya? Agar kaum Ansor tuh ngerti, sadar sebenarnya Rasulullah SAW tuh memiliki kabilah besar, ya, yang begitu terhormat, yang ada di kota suci Mekah. Dan menyadarkan juga orang-orang Ansor yang nanti akan diminta untuk berbaiat, janji setia, ya, bahwasanya mereka nantinya itu akan diminta untuk menjadi pengganti kabilah-kabilah yang melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat di Mekah, yang saat itu diwakili tokohnya oleh Al-Abbas. Makanya nanti Al-Abbas tuh ceramah dia, ya, ketika Rasul sebelum membaiat mereka, yang lebih dulu ceramah adalah Al-Abbas. Nanti kita simak bagaimana isi ceramahnya, ya, Masya Allah. Taib. Jadi kehadiran Al-Abbas saat itu, sekalipun beliau masih musyrik, ya, tidak lain tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa semua anggota dari kalangan Bani Hashim siap untuk ngebela Nabi. Tuh. Apakah yang kafir ataupun kalangan Bani Hashim yang sudah jelas-jelas muslim. Iya. Ini kenapa tuh yang diminta Nabi untuk mendampingi adalah Al-Abbas. Padahal kan ada paman Nabi yang sudah lebih dulu masuk Islam kan? Siapa dia? Hamzah. Ya. Taib. Hamzah nggak dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul lebih memilih Al-Abbas. Ya alasannya tadi tuh, ya, biar makin faham nih orang-orang Ansar,
ya, bahwasanya keberadaan Rasul di Mekah sekalipun banyak ancaman, Rasul sebenarnya udah dapat perlindungan dari kalangan Bani Hashim. Gitu. Makanya ya, akhirnya tujuan tersebut ya dijelasin tuh oleh Al-Abbas dengan begitu lantangnya di hadapan orang-orang Ansar. Yuk kita simak nih perkataan Al-Abbas. Beliau katakan, ya ma'syaral Khazraj, inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum. Wahai kaum Khazraj, ia mewakili orang-orang dari Madinah, sebagaimana yang telah kalian ketahui, sesungguhnya ponakanku ini Muhammad itu bagian dari kami. Ini kalian perlu tahu nih, sosok ponakanku nih Muhammad itu bagian dari kami. Tuh. Wa qad mana'nahu min qaumina mimman huwa ala mithli ra'ayna fihi. Di mana kami selama ini selalu memberikan perlindungan kepada dirinya, kepada Nabi Muhammad dari gangguan kaumnya sendiri. Ya. Dan dari orang-orang yang seagama dengan kami, kata Al-Abbas, maksudnya yaitu orang-orang yang masih musyrik. Ini Muhammad diganggu nih, ponakanku diganggu, tapi kami selalu memberikan perlindungan kepada dirinya. Ya, segala sesuatu kami upayakan untuk melindungi sosok ponakanku ini Muhammad. Nah, bahkan Al-Abbas mengatakan nih, ini paman yang sangat sayang kepada keponakannya, sekalipun memang masih beda akidah ya. Sampai beliau mengatakan, ya, wa mana'atin fi baladi. Sungguh selama ini ia adalah seorang yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Dan ketahuilah, ya, sekalipun jiwanya selalu terancam oleh keburukan-keburukan yang dilakukan oleh kaumnya sendiri, khususnya yang masih musyrik, maka Al-Abbas katakan, akan tetapi dia masih terlindungi dengan baik di kampungnya sendiri. Tuh, Masya Allah. Kemudian Al-Abbas melanjutkan, Anda langsung baca terjemahannya. Dan ternyata ya, beliau katakan tekadnya ponakanku ini itu Muhammad, dia telah bulat untuk pergi bersama kalian ke tempat kalian, untuk meninggalkan Mekah. Kalau kalian memang benar-benar mampu menepati apa yang telah kalian janjikan kepada dirinya dalam bentuk melindunginya dari orang-orang yang memusuhi dirinya, maka silakan penuhi janji kalian. Lihat, ya, ini pidato yang menggambarkan rasa kasih sayang yang begitu besar seorang paman kepada sang ponakan. Masya Allah. Bahkan beliau katakan, namun jika kalian ternyata hanya akan menyerahkan dirinya, menyerahkan ponakanku ini kepada musuh-musuhnya, ya, dan kalian meninggalkannya setelah ia sampai pada kalian nanti, sampai Yathrib, kalian justru meninggalkannya atau bahkan menyerahkan kepada musuh-musuhnya. Apa kata Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib? Beliau katakan, udah dari sekarang tinggalin aja, jangan kalian lanjutkan pertemuan kita, udah tinggalkan, nggak perlu kita lanjutkan pertemuan ini. Ya, kenapa? Fa innahu fi izzin wa man'atin min qaumihi wa baladihi. Karena sesungguhnya keponakanku ini adalah orang yang begitu terhormat, terlindungi di tengah-tengah kaum dan negerinya sendiri. Udah, kalau kalian setengah-setengah, apalagi nggak komitmen untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin untuk ponakanku, udah pergi aja, pergi. Atau udah, kita selesai pertemuan kita, nggak perlu kita lanjutkan. Masya Allah. Ya, jadi ini orasi yang singkat, padat. Ya, ikan gabus, ikan sepat, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ini orasinya, Masya Allah. Orasi yang menjadikan orang-orang Ansar, ya mereka harus benar-benar menunjukkan komitmennya, tahu apa esensi. Mereka diajak untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ngapain nih? Tidak lain untuk melindungi
Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang nanti akan hijrah ke negeri kalian, ke Yathrib. Masya Allah. Ini jemaah. Jadi Nabi kita tuh merencanakan segala sesuatu dengan matang. Karena proses yang nanti puncaknya akan beliau dan kaum muslimin jalani adalah meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan tempat di mana mereka cari nafkah, ya, ke sebuah negeri yang boleh jadi banyak yang belum pernah mengunjunginya. Allahu Akbar. Dan dari sisi nasab pun ya bukan saudara, ya, yang luar biasa. Nabi nggak ingin konyol jemaah, hanya bermodalkan semangat. Bisa. Makanya kalau anak-anak muda juga tuh ya, mereka belajar sejarah, langkah-langkah di dalam melakukan sesuatu juga bagus jemaah. Jadi nggak hanya bermodalkan semangat. Karena pokoknya mau nikah Ustaz, karena menikah itu akan menyempurnakan setengah agama anak Ustaz. Persiapannya apa? Kan gitu. Ya, itu persiapannya apa? Antum udah cari nafkah belum? Ini bukan perkara besar atau kecil hasil yang antum peroleh. Udah cari nafkah belum? Ya kalau masih begini sama orang tua, terus gimana nanti bisa bertanggung jawab kepada pasangan hidup antum? Gitu kan? Ini banyak nih gejala-gejala seperti itu. Ya, mengetahui tentang keutamaan menikah. Bahkan ada sebagian sahabat yang berdoa, ya Allah jangan matikan aku dalam keadaan membujang. Makin motivasi dia. Tapi nggak menyusun langkah-langkah strategis. Udah urusan rezeki sih nanti juga diatur sama Allah Ustaz. Lah iya itu sih semua kita yakin. Ini kalau mental antum atau persiapan antum kayak begini, ya sepertinya akhwat juga berpikir nanti nggak masukkan antum di dalam barisan nominasi ya nanti. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita langkah cerdas, ya, menyusun langkah yang cerdas. Masya Allah. Nah, tibalah giliran kaum Ansor untuk mengungkapin nih jawaban, ya, jawaban mereka gimana nih, ya, karena mereka kan datang bukan hanya untuk sekedar ya berdebat, enggak, atau hanya sebatas mendengarkan, enggak, tapi dituntut juga apa respon mereka. Nah, ya, Masya Allah. Tidaklah mereka datang untuk menunjukkan siapa yang paling berguna bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa beningnya hati mereka jemaah. Tidak lain kedatangan mereka di musim haji tahun ke-13 kenabian tersebut, tidak lain adalah untuk menjadi penolong, sebagaimana yang tadi sudah diungkapkan, ya, sebagaimana yang tadi sudah diungkapkan dalam riwayat Jabir, ya. Dan mereka ingin memposisikan diri menjadi pengikut setianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan menerima serta mematuhi setiap perintah yang beliau sampaikan. Oh, Masya Allah. Artinya mereka ingin menunjukkan mereka faham dengan peran yang akan mereka mainkan nanti. Subhanallah. Mereka sadar banget dengan tugas yang mereka akan emban di kemudian hari, ya. Dan akhirnya di antara mereka pun menjawab apa yang disampaikan oleh, ya, Al-Abbas. Qad sami'na ma qulta. Kami udah dengar apa yang kau sampaikan wahai Al-Abbas. Ya. Fatakallam ya Rasulullah. Fakhudh li nafsik wa li rabbik ma ahbabt. Sekarang kami minta, ya, berbicaralah dan pilihlah untukmu dan Rabbmu apa yang kau inginkan ya Rasulullah. Subhanallah. Tadi pamannya udah ngomong, dan sekarang yang diinginkan oleh orang Ansar adalah, ya, Rasul silahkan ngomong, bicaralah ya Rasul, ya, pilihlah pilihan untukmu dan untuk Rabbmu apa yang kau inginkan. Masya Allah, mereka siap. Taib, ya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 5 poin di dalam perjanjian atau Bai'atul Aqabah yang kedua ini. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, "Tubayyi'uni 'ala as-sam'i wat ta'ah fi an-nashati wal kasali." Kalian berbaiat kepadaku
untuk selalu mendengar dan taat, baik dalam keadaan lagi semangat atau saat kalian dalam keadaan lagi malas. Karena sifat manusia kan selalu silih berganti tuh. Kadang lagi rajin kajian, kadang lagi malas. Sekarang kajian nih, titip salam aja deh, Anda nonton streaming aja ntar, nah lagi malas tuh. Ya. Nah, ini hal yang sangat manusiawi. Poin pertama yang Nabi SAW sampaikan. Tapi Nabi perlu memberikan panduan nih. Sisi-sisi kemanusiaan, sisi-sisi manusiawi yang kadang muncul ini nih harus dibimbing nih. Makanya Nabi katakan, ya kalian harus berbaiat kepada aku. Bentuk baiatnya ditunjukkan dengan selalu taat, dengar dan taat. As-sam'u wa ta'ah. Baik lagi saat semangat atau lagi saat malas. Tuh. Makanya sekalipun seorang yang lagi malas tapi tetap dipaksakan hadir di kajian, sekalipun dia nggak paham dengan apa yang disampaikan oleh ustadz di dalam kajian tersebut, maka sesungguhnya dia dapat tuh keberkahan. Ya Masya Allah. Ya, ada jamaah kadang ustadz, anak kemarin mampir di majelisnya Syekh Abdul Razak ustadz. Itu ramai banget tuh di Masjid Nabawi, gitu ya. Majelis para masyayikh yang ramai itu Syekh Abdul Razak, Syekh Saleh Al-Utsaimin, Masya Allah, itu ramai biasanya. Gimana ustadz? Anak nggak paham dari awal sampai akhir udah, ada banyak ngantuk, nggak apa-apa, yang penting antum dapat keberkahan, Masya Allah. Taib. Jadi perintah Rasul ini mungkin terdengarnya mudah, cuman, ya. Taib. Ini kedengarannya mudah di saat memang misalnya kaum muslimin ini lagi banyak jumlahnya, keadaannya lagi tangguh, lagi kuat kekuatan militernya, ekonominya juga lagi mapan. Ya, hal ini menjadi mudah. Tapi tidak menjadi mudah di saat kondisi kaum muslimin masih ya dalam proses awal berkembang. Ya Allah. Makanya kewajiban mendengar dan taat ini harus dibangun sejak awal nih. Karena perjuangan pasti akan berat dihadapi oleh kaum muslimin di Madinah. Bayangin nanti yang akan dihadapi 3 kekuatan besar di luar Islam. Qainuqa, Nadir, Quraidah. 3 suku besar dari kalangan orang-orang yang paling ngeyel, orang-orang yang paling enggak pernah bersyukur. Siapa tuh? Yahudi jemaah. Jadi sebutan Yahudi dalam Al-Quran, beberapa hari lalu anak bahas tentang sejarah Yahudi di daerah Tangerang. Iya, Allah nyebut mereka tuh kadangkala dengan Bani Israel, Ahlul Kitab, Qaumi Musa, dan yang berikutnya Al-Yahud. Saat Allah nyebut mereka dengan sebutan Yahud, itu fi ma'radiz dzam, maknanya untuk menunjukkan celaan terhadap mereka. Tuh. Makanya jangan sebut mereka itu Israel, jangan. Karena mereka udah merancang tuh menamakan negara mereka negara Israel, Zionis ya. Karena kalau Israel ini baik maknanya, itu nama lain dari Nabi Yakub yang dari bahasa Ibrani. Isra itu artinya abdun, Allah, berarti Israel Abdullah, hamba Allah. Jangan kita bilang mereka teroris, Zionis, Yahudi. Ya, naam. Itu jemaah. Taib. Yang kedua, wan nafaqati fil usri wal yusri. Rasul katakan kepada mereka agar kalian senantiasa mau komitmen untuk tetap berinfak, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Baik lagi dalam keadaan bokeh nih, lagi kere gitu ya, omset lagi nggak naik terus, ini mengalami penurunan drastis, ataupun saat usaha kita lagi maju, tetap berinfak, Masya Allah. Dan itu memang menjadi ciri orang-orang yang bertakwa, yang dimana Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dalam surah Ali Imran. Ya, ciri-cirinya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra.
Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik saat dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang. Lagi banyak fulus, rutin tiap bulan tuh 10 juta dia donasi. Lagi nggak banyak fulus, ya walaupun 100 ribu atau 10 ribu, tapi masih dia keluarkan tuh dari hartanya. Rasul sampaikan begitu. Kenapa? Karena dakwah, perjuangan yang nanti akan dirintis di Madinah itu memerlukan support dana. Makanya ada sinergi ya antara para pelaksana yang terjun di medan dakwah, yang mereka mendedikasikan umurnya, tenaganya, pikirannya, perasaannya, ya harus bersinergi dengan orang-orang yang Allah berikan kelebihan dari sisi harta untuk mensupport. Kan itu. Makanya nanti kalau kita masuk pada episode Ba'dal Fath, setelah Fathu Makkah, itu peristiwa yang dimana pasukan yang Nabi siapkan disebut dengan Jaisul Usrah, pasukan yang mengalami beragam macam problem, kesulitan. Ekonomi sulit, perang ini terjadi di musim panas yang luar biasa. Allahu Akbar. Ya, saat itu perang apa? Tabuk. Jarak perjalanannya luar biasa, 750 km. Ya Allah. Madinah Tabuk 750 kilo jemaah. Subhanallah. Ya, jauh. Taib. Dan saat itu Nabi kan meminta agar sahabat kaum muslimin saat itu untuk bersedekah. Makanya menghimbau orang untuk berdonasi itu boleh, Nabi lakukan. Selama bukan untuk kepentingan pribadinya. Ini menjadi masalah, nih masuk kantongnya itu masalah tuh. Ini enggak, nanti disalurkan. Kita kasih kesempatan kepada orang-orang yang memang Allah berikan kelebihan rezeki untuk menyalurkan dari harta terbaiknya di pintu-pintu kebaikan. Masya Allah. Boleh, Nabi seru tuh, makanya datang Umar ibn Al-Khattab, orang pertama tuh, pede banget. Untuk momen ini gak ada yang mampu mengungguli diriku, termasuk Abu Bakar. Kenapa? Karena saat itu beliau katakan, aku lagi banyak uang, lagi tajir jemaah, dan aku infakkan setengah dari hartaku. Ajib. Kalau beliau punya harta saat itu 50 M, 25 M, ini bukan sesuatu yang mudah jemaah. Ya kita memang mungkin bisa bersedekah, tapi coba, mungkinkah di saat memang Allah katakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, umumnya manusia kecintaannya terhadap harta itu sangat cinta. Ya. Makanya kalau sampai seseorang mampu menginfakkan setengah dari harta yang dia miliki di saat dia sedang kaya-kayanya, ini kan luar biasa, ini level yang gak gampang nih. 50 M, 25 M dikasih untuk Nabi, ngebiayain perang Tabuk. Makanya pede Umar. Untuk kondisi sekarang nih, Abu Bakar gak bisa mengungguli saya. Datang Abu Bakar Siddiq menginfakkan seluruh harta yang dimilikinya. Allahu Akbar. Umar sportif, dikatakan, sampai kapanpun aku nggak bisa mengungguli dirimu wahai Abu Bakar. Subhanallah. Sosok-sosok yang menjadi misalian, contoh tauladan buat kita. Ya, dimana luar biasa level mereka ya. Ya, mereka mampu meredam tuh bagaimana kecondongan umumnya manusia yang sangat cinta kepada harta. Mereka nggak. Ya, kalau anda umpamakan nih, misalnya di kantong kanan nih warna pink, kantong kiri warna biru, mana yang kita ambil untuk kita masukin di kotak? Yang warna pink, rogo kantong kanan warna pink atau rogo kantong kiri warna biru? Ternyata enggak yang pink, enggak yang biru. Kita cari kantong belakang, siapa tahu abu-abu nyelip gitu kan. Ini luar biasa nih. Makanya lihat poin yang Nabi sampaikan. Kalian infak ya, kalian donasi ya. Bahasa sekarang kita donasi gitu ya. Apapun bentuknya, mau sedekah, mau wakaf, mau infak, mau zakat, keluarkan. Ya. Nah, di saat susah, di saat lagi lapang, ataupun di saat sulit. Poin ketiga, wa 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Nah, ini juga penting. Ya, dakwah tidak akan bisa langgeng kecuali dengan menerapkan prinsip ini. Ya,
Agar kalian senantiasa komitmen beramar ma'ruf nahi munkar. Ini kan poin dakwah ini. Inti dari dakwah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan konten dakwah itu hanya isinya amar ma'ruf tuh, tapi nahi mungkarnya nggak dikasih tahu tuh, ini syirik. Ya udah biarin lah gitu. Jangan. Harus balance antara amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah. Taib. Ya, karena di dalam syariat kan dibagi menjadi dua secara umum. Ada al-awamir wal manhiyat. Ada perintah, ada juga larangan. Nah, yang dilarang ini yang sifatnya munkar nih biasanya nih. Yang diperintahkan nih perkara-perkara ma'ruf. Makanya konsepnya amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Karena ada pola dakwah nih yang disukai di zaman sekarang, ya udah isinya yang ma'ruf. Perkara-perkara munkar udah biarinlah, nggak apa-apa. Makanya dakwanya sambil jerang-jereng nggak apa-apa ya. Yang penting kan kontennya bagus, walaupun ada munkarnya nggak apa-apa. Itu nggak boleh. Makanya Nabi kasih tahu nih poin-poinnya. Ya, makanya nanti begitu datang ke Madinah ada hari raya nggak? Hari raya kan, Nairuz, Mihrajan. Akhirnya Rasul kan sampaikan di Islam ada, kita punya hari raya yang jauh lebih baik dibandingkan hari raya yang selalu kalian rayakan. Itu Idul Fitr dan Idul Adha. Tuh. Ya. Naam, poin keempat. Wa an taqulu fillahi la takhafuna laumata laim. Agar kalian senantiasa mengatakan perkara kebenaran, yang hak adalah al-haq, yang batil adalah batil, dan semua itu kalian lakukan karena Allah tanpa memperdulikan celaan dari pihak manapun atau apapun bentuknya. Ya. Dilabeli celana cingkrang, ya, RCTI, rombongan celana tinggi, atau apapun label-label yang sering kita dengar, nggak apa-apa. Atau paling ujung-ujungnya mentok apalagi? Apa sih biasanya? Wahabi itu deh tuh. Ya, hati-hati itu Wahabi itu. Ya. Jangan menyurutkan langkah kita jemaah untuk menyampaikan kebenaran. Lihat Nabi katakan, la takhafuna laumata laim. Jangan pernah takut, jangan pernah menyurutkan langkah kalian. Kalian nggak usah pedulikan tuh celaan dari pihak manapun. Kan gitu ya, Wahabi nggak apa-apa. Terus perbaiki cara di dalam berdakwah. Anda sering sampaikan, semoga yang awalnya Wahabi dengan kebaikan-kebaikan yang kita tunjukkan, kesantunan kita, akhlak yang baik, maka insya Allah nanti jadi Habibi, gitu. Ya. Poin kelima, Nabi mengatakan, wa ala an tansuruni idza qadimtu alaikum. Nah, ini poin inti nih. Poin inti ya, yang berkaitan dengan proses yang nanti puncak akan dijalani oleh Nabi dan kaum muslimin, yaitu hijrah. Ya kan, Bai'atul Aqabah ini pondasi awal untuk mempersiapkan ya hijrahnya Nabi dan kaum muslimin, ini pondasi awalnya. Nabi katakan, poin berikutnya yang kalian harus patuhi agar kalian senantiasa menolong diriku, membela diriku ketika aku sudah sampai di tengah-tengah kalian ke Yathrib nanti, ke Madinah. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Layaknya kalian memberikan pertolongan di saat kalian menolong atau membela diri kalian, membela istri kalian, anak-anak kalian. Dan ketahuilah, Allah sudah siapkan balasan untuk kalian, yaitu surga. Ajib. Ya, karena sahabat itu kan orang-orang yang hatinya bersih, akhirat oriented. Coba aja kita kalau mengamati hadis-hadis yang dimana terjadi Q&A, tanya jawab antara sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata kalau kita kumpulkan konten pertanyaan sahabat itu selalu orientasinya akhirat. Ya,
Awala adullukum. Tuh. Bolehkah engkau tunjukkan kepada kami, atau awala adulluna, bisakah engkau tunjukkan kepada kami satu amal perbuatan yang bisa mendekatkan kami ke surganya Allah dan menjauhkan ke nerakanya Allah. Tuh. Nabi sampaikan, perkara yang paling banyak memasukkan kalian ke surganya Allah adalah at-taqwa wa husnul khuluq, ketakwaan dan baiknya akhlak. Dan sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah adalah al-fam wal faraj, lisan dan kemaluan. Itu konten pertanyaannya gitu tuh. Kemudian amalan apa ya Rasul yang bisa mendatangkan cintanya Allah? Ayul a'mal ahabbu ilallah. Tuh. Amalan apa ya Rasul? Kasih tahu kami ya Rasul yang bisa mendatangkan cintanya Allah. Tuh. Luar biasa. Makanya ketika diiming-imingi walakumul jannah, surga buat kalian, bangun mereka. Ya. Kalau orang sekarang enggak kayaknya ya. Kalau surga, Ustaz, udah mampir emang Ustaz ke surga gitu tuh. Jangan jauh-jauh tet jangan jauh tet gitu kan. Surga, neraka, biasanya begitu tuh. Zaman sekarang gitu cuma. Ya Allah. Ini luar biasa ya, Masya Allah ya, perhatikan. Ini 5 pilar utama yang para ulama katakan, jika 5 pilar ini diamalkan, ini akan membentuk figur seorang muslim sejati. Ya. Yang seperti apa karakternya? Dia cinta kepada agamanya. Dia pasti bela agamanya dalam keadaan apapun. Ya. Dan 5 pilar ini kata para ulama akan membentuk generasi terbaik umat ini. Luar biasa. Makanya di antara, Anda lupa bawa catatannya, janji setia dari pasukan-pasukan atau tentara di Arab Saudi, itu poin-poin ini cuma di antaranya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, kemudian bagaimana sikap kaum Ansar terhadap Bai'at Aqabah yang kedua? Ya, muncul sosok yang namanya Al-Barra ibn Ma'rur. Dia pemimpin utusan kaum Ansar. Dia berdiri dan mulai dia bicara, mulai ceramah dia. Ya. Padahal ini Barra ibn Ma'rur, ada Barra ibn Azib, ada Barra ibn Ma'rur, nama-nama sahabat yang mirip-mirip ya. Nah, tapi memang sulit dihafal ya, karena nama yang nggak biasa kita dengar. Beda dengan Bambang, Joko, Eko, itu gampang kita hafal ya. Ini Barra ibn Ma'rur, Masya Allah. Dia ini masuk Islamnya di tengah perjalanan menuju Mekah, jemaah. Baru, artinya masih anget nih masuk Islamnya, ini masih baru banget nih. Cuma karena dia pemimpin kaum gitu loh, makanya dipercaya untuk mewakili orang-orang Madinah. Ya Allah, baru masuk Islam nih. Ya. Tapi kilau keimanannya luar biasa jemaah. Udah kinclong. Tatkala Barra berkata, "Na'am, fawalladhi ba'athaka bil haqq lanamna'aka mimma namna'u minhu aruna." Ya. Lanamna'annaka mimma namna'u minhu uzurana, afwan. Fabayi'na ya Rasulullah. Fanahnu wallahi abna'ul hurub wa ahlul halqah warithnaha kabiran an kabir. Masya Allah. Dia tunjukkan komitmennya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barra ibn Ma'rur, orang yang baru masuk Islam. Baiklah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, sungguh kami pasti akan melindungi dirimu sebagaimana kami melindungi jiwa-jiwa kami dan keluarga kami sendiri ya Rasulullah. Terima baiat kami ya Rasul. Karena sesungguhnya perlu engkau ketahui,
Kami adalah kaum yang dibesarkan biasa berperang. Kami ahli dalam memainkan senjata, dan kami telah mewarisinya dari para leluhur kami. Artinya untuk kondisi orang yang seperti kami ini, insya Allah bisa diandalkan ya Rasul. Gak usah ragu untuk membaiat kami. Wah, asyik ya, luar biasa. Allahu Akbar. Perkataannya dipotong oleh Abul Haytham. Ya, Abul Haytham ini senior yang lebih dulu masuk Islam. Di Baiat Aqabah pertama dia masuk Islam lebih dulu dibandingkan Al-Barra ibn Ma'rur. Ya, beliau berkata, ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijali hibalan wa inna qati'uha, ya'ni al-uhud, fahal asaita in nahnu fa'alna dhalika thumma adharaka Allahu an tarji'a ila qaumik wa tada'ana. Abul Haytham memiliki sebuah kekhawatiran nih. Dia menyampaikan kalau untuk urusan loyalitas, engkau nggak usah ragukan kami ya Rasul. Itu sudah diwakili oleh perkataannya ya Al-Bara ibn Ma'rur. Tapi kami mengkhawatirkan sesuatu ya Rasul. Sesungguhnya kami telah menjalin perjanjian dengan Yahudi, ya kan? Kan mereka hidup berdampingan dengan Yahudi kan di Madinah. 3 suku besar, Qainuqa, Nadhir dan Quraidah. Ya. Naam. Jadi udah banyak ikatan perjanjian yang dibangun antara orang-orang Madinah dengan mereka. Ya, tentu kami harus memutuskannya sekarang. Kalau kami membaiat dirimu, otomatis udah nggak ada lagi ikatan perjanjian dengan mereka, kan udah pasti beda kan? Pondasinya beda, akidah beda. Kami pasti akan memutuskannya ya Rasul. Tuh lihat komitmen yang ditunjukkan. Ya, cuma masalahnya ya Rasul. Lantas kalau kami sudah menunjukkan komitmen kami mengikuti apa yang kau minta, memenuhi apa yang kau minta, kemudian ternyata Allah memenangkan dirimu, memberikan kemenangan untuk dirimu, apakah anda nanti akan balik kembali ke kaum anda, balik ke Mekah dan meninggalkan kami? Oh. Ini sebenarnya bukan ngeyel, enggak. Ini sebenarnya muncul dari rasa cinta yang begitu mendalam yang sudah mereka tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Kalau untuk urusan loyalitas, engkau nggak usah khawatirkan. Cuma masalahnya kami nggak ingin nanti. Gimana kalau ternyata Allah beri kemenangan kepada dirimu? Apakah engkau nanti balik lagi kepada kaummu, balik ke Mekah, terus kita ditinggalin? Masya Allah, ini luar biasa. Ya, jadi ucapan Abul Haytham ini bukan menunjukkan keraguan beliau terhadap Rasul, enggak. Ya, taib. Bukan jemaah. Tapi pertanyaan atau pernyataan Abul Haytham ini para ulama juga katakan selain menunjukkan rasa cinta yang sudah mulai kelihatan tuh, nggak ingin ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Di sisi lain apa? Ini upaya untuk menenangkan orang-orang Ansar yang mereka kan akan membaiat Nabi nih, ya, agar mereka semakin termotivasi nih. Agar baiat ini segera berlangsung. Tapi beliau butuh jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum ketika mendengar perkataan Abul Haytham. Seraya kemudian beliau berkata, "Balid dam ad-dam wal hadma al-hadma. Ana minkum wa antum minni. Uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum." Allahu Akbar. Sesungguhnya darah adalah darah. Darah dibalas dengan darah. Kehancuran dibalas dengan kehancuran. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dari diriku. Masya Allah. Aku akan memerangi siapapun yang kalian perangi, dan aku akan berdamai dengan siapapun yang kalian berdamai dengan mereka. Luar biasa jemaah. Ya, komitmen yang dibangun dari kedua belah pihak jemaah. Akhirnya mereka pun membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaiatnya dengan cara al-musafahah, salami, kecuali yang perempuan. Ya, dari sini kita menjadi semakin paham tuh. Nggak boleh cipika-cipiki atau salaman, nggak boleh jemaah. Ini dalam urusan yang jauh lebih penting saja, berbaiat yang simbolnya adalah dengan musafahah. Ketika itu terjadi pada perempuan, Rasul nggak lakukan ya. Ya, Masya Allah.
Baik, barakallahu fikum. Hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Perjanjian Aqabah yang kedua, ini momen terpenting dalam Islam. Karena ini adalah jalan pembuka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mulus melakukan proses hijrah. Ya. Tayyib. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua dari syarat-syarat Bai'atul Aqabah yang kedua, itu diantaranya adalah infak di waktu senang atau di waktu lagi jaya ataupun di saat susah. Ya, para ulama mengatakan mengorbankan harta di jalan Allah, dan ini termasuk jihad yang besar, jemaah. Ya, di antara jihad yang terbesar adalah jihad dengan harta. Nah, kenapa? Di sini jelaskan, karena infak di jalan Allah dengan harta itu lebih utama dari infak selain harta secara mutlak. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka nggak ragu saat mereka tuh berjihad dengan harta. Baru kemudian Allah sebutkan jihad dengan jiwa. Tuh. Ya. Dan mereka itulah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang benar keimanannya. Makanya nggak salah kalau sebagian ulama mengatakan, atau banyak ulama mengatakan, jihad dengan harta itu lebih besar nilainya, ya, dibandingkan jihad dengan selainnya. Karena memang dalam ayat ini yang Allah sebutkan adalah jihad dengan harta. Sebagian mufassir mengatakan adanya penekanan bahwasanya jihad dengan harta itu lebih utama. Ya, Masya Allah. Tapi kalau kita lihat apa yang ditampilkan oleh para sahabat, mereka menghimpun semuanya, ya, ya kan? Apa ketika Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf donasi begitu banyak di perang Tabuk, kemudian ana titip salam ya, ana nggak ke Tabuk, gitu kan? Ana udah jihad harta, enggak kan? Mereka berada di barisan terdepan juga. Ya, Masya Allah. Karena dengan jihad lewat harta itu akan bisa memfasilitasi orang-orang berjihad dengan jiwanya. Bukankah saat di Tabuk banyak sahabat yang nangis tuh, ya, tatkala mereka minta tunggangan kepada Nabi, ya kan 750 kilo jemaah, nggak bisa jalan kaki. Datang ke Nabi, ya, sediakan tunggangan untuk kami. Kata Nabi, saya nggak bisa menyediakan tunggangan untuk kalian. Akhirnya mereka pergi dalam keadaan hazanan, bersedih, tafidu minad dam', ya Allah, bercucuran air matanya. Ya, tapi kemudian Rasul dapat kabar ada orang yang nyariin donasi itu, ada yang siap memberikan tunggangan. Akhirnya di antara mereka sebagian bisa berangkat tuh. Wah, senang banget mereka, tuh kan? Dengan harta kan, Masya Allah. Yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil di buku kita di halaman 269, pada akad Bai'atul Aqabah yang kedua menjelaskan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dalam perkara agama kita. Iya. Tapi ingat ya, ini pun harus ada rambu-rambunya, ya. Ya, kita apresiasi semangat baik dari sebagian saudara-saudara kita yang pola dakwah mereka nahi munkar. Cuma mereka harus tahu tuh, ada peran-peran yang nggak bisa diambil oleh sembarangan pihak, kecuali pihak-pihak yang dipercaya oleh ulil amri. Eksekusi, penutupan tempat-tempat dan sebagainya.
Itu nggak bisa kelompok atau ormas, jadi kacau jemaah. Itu ya, masya Allah. Ini panjang, ini bab amar ma'ruf nahi munkar aja bisa, masya Allah berapa pertemuan tuh ya. Faedah yang kelima atau keempat, baiat Aqabah ini kita dapat keutamaan yang besar, khususnya bagi orang-orang Ansar, ya, radhiyallahu anhum jami'an, semoga Allah meridhai mereka, ya, bahwasanya mereka adalah kelompok manusia yang banyak memiliki keutamaan dan kelebihan serta pujian sanjungan, ya, mereka dapatkan jemaah. Luar biasa. Allah puji mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam sanjung mereka, kaum Ansar. Ya. Kemudian poin keberapa sekarang? Kelima ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, di sini dibawakan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya orang-orang menempuh satu lembah atau syi'ab itu celah gunung, ya, di antara dua gunung, dan orang-orang Ansar menempuh satu lembah atau syi'ab, niscaya kata Rasul, aku akan menempuh lembah yang dilalui oleh orang-orang Ansar. Ya, ini di antara bentuk pujian-pujian sanjungan Nabi kepada kaum Ansar. Bahkan Nabi katakan, kalau bukan karena hijrah, aku sesungguhnya adalah Ansar. Allahu Akbar. Tapi kan Allah takdirkan aku memang dari Mekah, aku ini muhajirin, orang yang hijrah. Kalau sekiranya aku bukan seorang muhajirin, aku tuh udah jadi kalian. Aku adalah Ansar. Allahu Akbar. Ya. Tapi kita dihadapkan pada satu kelompok yang mengaku bagian dari kaum muslimin. Mereka sangat benci kepada sahabat-sahabat Ansar. Begitu juga sahabat-sahabat muhajirin. Tidak lain mereka adalah Rafidah. Ya, masya Allah. Kemudian dari Bara, dia berkata, Nabi bersabda, nggak ada orang yang mencintai Ansar melainkan mereka itu adalah orang-orang beriman. Standar kita tahu nih orang beriman atau tidak, di antaranya mereka cinta gak sama orang Ansar, mereka cinta gak sama sahabat. Makanya tegas dong, punya prinsip. Mereka itu bukan bagian dari Islam, jelas berbeda akidah mereka. Cuma mereka hanya mengatasnamakan Islam. Ya, tidak ada yang membenci Ansar melainkan mereka adalah munafik. Seminim-minimnya mereka munafik, jemaah. Makanya siapa saja yang mencintai Ansar, maka mereka akan dicintai Allah. Begitu sebaliknya, siapa yang benci Ansar, Allah benci mereka, jemaah. Kecintaan kita atau justru sebaliknya kebencian kita kepada Ansar itu menjadi tolak ukur baik tidaknya keimanan kita. Luar biasa ini, jemaah. Yang ketujuh, di antara barometer keimanan adalah hubbul ansar, cinta sama orang Ansar. Ya. Dan ciri orang munafik adalah yang membenci Ansar. Nah, yang kedelapan, penerimaan kaum Ansar dan kesiapan mereka untuk ngebantu Rasul. Ya, itu mereka tunjukkan dengan pembuktian yang luar biasa, jemaah. Nah, mereka bukanlah satu kaum yang menginginkan harta, dunia, kemegahan, tidak, jemaah. Ya, mereka adalah orang-orang yang memang siap berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama merasakan penderitaan. Maka nanti ketika kita memasuki fase pembahasan perang Badar, Nabi kan minta komennya nih. Tapi kebanyakan yang komen orang muhajirin, kita siap ya Rasul. Karena kan awalnya Rasul ngebentuk 300 orang tuh untuk menghadang pasukan kafilah dagang Abu Sufyan, bukan buat perang, bukan juga untuk ngebegal, enggak, mengambil hak
kaum muslimin yang diambil oleh mereka. Boleh. Kan saat kaum muslimin hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, nggak bawa apa-apa. Ya, bahkan ada riwayat rumahnya Nabi dijual, ya Allah, oleh kerabat-kerabatnya juga tuh. Sehingga tatkala Nabi itu balik ke Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, sahabat banyak heran, kenapa engkau nggak kembali ke rumahmu? Ternyata rumah Nabi udah dijual, cuma subhanallah. Ya, taib. Ini mereka nih kaum yang luar biasa, jemaah. Jadi pembuktian mereka yang mereka inginkan bukan dunia, bukan kemegahan terhadap dunia, tapi mereka ingin sama-sama berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan cintanya yang begitu tulus, jemaah. Luar biasa. Ya. Ya Allah. Dan memang sifat penolong ini menjadi mendarah daging di dalam diri orang-orang Ansar. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah kasih karunia yang seperti itu sehingga nggak tampak akhlak-akhlak jahiliyah untuk pada diri orang-orang Ansar. Karena memang akhlak baik itu ada dua, jemaah. Ada yang sifatnya jibiliyat. Ini kalau kita bahas syarah Kitabul Jami', kitab yang berisikan tentang hadis-hadis tentang akhlak. Para ulama bagi dua tuh, akhlak baik yang ada pada manusia itu dua kategorinya. Ada yang sifatnya jibiliyat, ada yang sifatnya al-muktasab. Yang jibiliyat dari awal udah kelihatan begitu. Tugas kita kalau kita ngelihat nih anak kita nih banyak misalnya, satu nih ya Allah Ustaz, ngalahan banget tuh. Padahal dia tuh yang benar sebenarnya. Cuma ketika disalahin dia yang ngalah. Baik gitu ya, suka berbagi, kan ada ya kayak gitu ya. Potensi-potensi itu kita lihat tuh pada anak-anak kita. Ada yang lebih menonjol nih dia. Nah, tugas kita ngerawat. Tapi ada juga mungkin ya itu semua kehendak Allah. Yang simpelnya di kalangan keluarga kita aja nih. Anak kita banyak, lebih dari satu. Ternyata ada yang cenderung pelit, ego, mau menang sendiri. Ada kan? Nah kalau yang begitu bukan berarti ya udah begini kondisi. Enggak, tugas kita orang tua untuk menjadikan dia memiliki akhlak yang baik dengan cara al-muktasab, diupayakan. Tuh. Kalau berangkat sekolah, bekalnya dibawain 2. Nah, ini terserah kamu nih, hari ini kamu mau ngasih siapa nih? Ya. Kita selipin nih, kamu kan suka beng-beng ya, nih beng-beng ada 2. Nah, 1 untuk kamu, 1 untuk teman kamu. Terserah kamu, nanti cerita ya nak ya. Nah, gitu. Itu tuh jemaah. Al-muktasab perlu pelatihan, perlu dilatih jemaah. Nah, masya Allah. Makanya nggak ada tuh, nggak bener kalau ada istilah ya, anak sih emang dari dulu kayak begini Ustaz. Susah aneh ramah sama orang tuh. Kayaknya udah bawaan orok begini, nggak bisa jemaah. Datangnya Islam tuh untuk menjadikan kita tuh lebih baik. Ini emang udah dari sononya Ustaz, anak begini Ustaz. Ya, nggak bisa dong. Ya. Taib. Yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam nu'mar bihadza." Ya. Kita tuh nggak diperintahkan untuk melakukan hal ini. Taib. Iya, jadi ucapan ini berkaitan tentunya dengan sebuah peristiwa ya. Nah, ketika kita lihat di sini runtutannya. Nah, iya, ketika sebagian orang ya merespon untuk bersikap keras gitulah, mengangkat senjata gitu, makanya Nabi mengatakan lam nu'mar bihadza. Ya, kita tuh tidak diperintahkan untuk langsung melakukan hal yang seperti ini. Ya, dakwah itu butuh tahapan-tahapan jemaah. Ya, nggak serta merta ketika kita menegakkan kebenaran harus melulu dengan mengangkat senjata. Ya, karena Nabi tidaklah diutus
untuk langsung melakukan hal-hal yang seperti itu. Makanya proses jihad yang Nabi terapkan dalam bentuk ekspansi, ya kan? Itu kan tatkala kekuatan kaum muslimin sudah mulai tampak, mulailah melakukan perluasan wilayah. Ya, tapi apakah serta merta ketika jihad itu diserukan kepada kaum muslimin langsung polanya angkat senjata terus? Kan enggak. Itu cuma artinya butuhnya tahapan-tahapan di dalam berdakwah. Enggak harus selalu dengan mengangkat senjata, khususnya tatkala melawan kekuatan-kekuatan musuh. Nah, ini bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam.